selamat datang di Podzu, podcast Suara Kampus. Perkenalkan, saya Rizka, dan senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua pada episode kali ini. Pada podcast ini, kita akan menjelajah berbagai topik yang menarik, dari wawasan mendalam, kisah kreatif, hingga diskusi hangat seputar tema kali ini, yaitu Budgeting and Financial Planning, solusi keuangan mahasiswa modern. Pada episode kali ini, kita sangat beruntung sekali bisa bertemu dan berbincang langsung dengan seorang narasumber. Narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa yang rajin dan melek dengan berbagai hal yang berkaitan dengan finansial. Nah, langsung saja kita kenalkan kepada Kak Raffi. Oke, halo Kak Raffi. Halo Rizka. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih sejauh ini. Rizka gimana? Alhamdulillah baik. Nah, kesibukannya ini apa ya? Kira-kira ini. Kalau kesibukan sendiri sih mungkin aku lagi kuliah ya di FH, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2024 atau semester 3. Waduh. Nah, ini pernah ikut organisasi apa nih? Bisa di-spill dong penonton-penonton ini. Kalau seputar organisasi, saya alhamdulillah diamanahi atau berkesempatan untuk masuk ke dalam badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Wah, mesti sibuk banget dong. Pasti banyak banget dong pengeluaran yang pada waktu kakak organisasi di BEM ini, ya kan? Iya, Nah, bisa dibilang. jadi bagi teman-teman penonton, siapkan secangkir kopi dan snack Anda dan duduk nyaman. Kita akan langsung mulai perbincangan kita kali ini. Oke, kalau masuk pertanyaan pertama, menurut Anda sendiri itu tantangan finansial terbesar apa yang dihadapi mahasiswa pada saat ini? Apakah gaya hidup, tekanan sosial, ataupun kayak edukasi di masyarakat itu sendiri? Oke, karena mungkin sedikit banyaknya aku juga mengalami permasalahan yang sama karena aku masih seorang mahasiswa juga. Untuk permasalahannya sendiri itu ada 3 benar tadi yang Rizka sebutin, antara dengan gaya hidup, terus tren yang terus yang berubah-ubah sepanjang perkembangan zaman, lalu juga ada edukasi yang dimana di Indonesia ini menurutku masih kurang untuk edukasi tentang cara kita mengelola keuangan. Jadi emang karena faktor 3 tantangan ini saling berhimpitan dan berkesinambungan, jadi 3 masalah itu masih menjadi tantangan utama di masalah finansial mahasiswa. Oh gitu ya. Nah, sebenarnya itu mengapa kakak itu gengsi saat menolak ajakan nongkrong gitu karena alasan keuangan, misal kakak mau nabung gitu atau gimana gitu, gimana kak cara mengatasinya gimana? Oke, untuk cara mengatasi gengsi, untuk menolak ajakan nongkrong sih, karena seringkali kita kerap temui bahwasanya mahasiswa isinya cuma nongkrong doang gitu kan. Iya benar. Terus bagaimana sih cara menolaknya gitu kan, karena mungkin kita lagi nggak punya uang. Mungkin yang pertama kiat-kiatnya itu adalah kalian harus jujur kepada diri kalian sendiri. Iya. Kondisi perekonomian kalian itu sedang stabil atau sedang tidak. Lalu yang kedua itu ya kita menolak dengan ramah terhadap ajakan untuk tanpa mengurangi rasa hormat terhadap yang pemberi ajakan. Jadi kita tolak secara halus, kita tolak secara lembut, agar komunikasi dan hubungan pertemanan itu tidak menjadi hancur. Lalu yang ketiga itu ada alternatif solusi lain, karena kita mungkin sedang krisis atau tidak memiliki ekonomi yang cukup pada saat diajak nongkrong, kita mungkin bisa cari alternatif lain yang mungkin bisa mengganti, yang mungkin bisa membuat kita berkomunikasi tapi dengan cara yang lebih ekonomis dan minim mengeluarkan pengeluaran daripada uang itu sendiri. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Apa berbeda kasih tentang kayak
sekarang kan ada konsep kayak kita usahawan diri sendiri. Dalam konteks keuangan pribadi itu apa kira-kira tentang seperti itu? Oke. Konsep ini sih sejatinya menekankan pentingnya kita mengambil tanggung jawab penuh terhadap keuangan pribadi. Jadi kita harus mengikuti standar keuangan kita. Kita harus mengikuti kontrol diri kita terhadap keuangan itu sendiri. Kita harus memiliki pola pikir panjang untuk lebih disiplin dan proaktif terhadap mengatur arus keluar masuk dari uang itu sendiri. Mungkin itu yang dinamakan wirausahawan diri sendiri. Wah, tentu saja ini selanjutnya apa bedanya penganggaran dan perencanaan keuangan menurut pengalaman dari kakak sendiri? Gitu. Oke. Penganggaran dan atau versus perencanaan keuangan atau biasa disebut dalam bahasa Inggris itu budgeting versus financial planning. Oke, penganggaran adalah proses menentukan batas pengeluaran dalam jangka pendek agar tidak boros. Sementara perencanaan keuangan adalah proses yang lebih luas, mencakup penetapan tujuan keuangan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya, termasuk menabung dan investasi. Jadi aku mau jelasin penganggaran atau yang biasa kita sebut dengan budgeting itu adalah cara kita mengatur pengeluaran secara jangka pendek. Atau seperti misalnya kita mau belanja di minimarket, itu kan kita mesti kita berpikir mau mengeluarkan uang berapa banyak pada waktu pembelian di minimarket tersebut. Kalau misal kita bicara tentang financial planning atau yang biasa kita sebut perencanaan keuangan, itu adalah cara kita mengatur keuangan, pengeluaran dan pemasukan dalam jangka waktu yang lama. Atau kita biasa kenal itu dengan metode 50, 30, 20. Atau kita biasa sebut dengan 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk di save atau ditabung dan buat dana darurat. Itu mungkin contoh-contohnya ya Mas saya. Oh iya, sangat bagus sekali contohnya ya. Nah, menurut kakak itu sendiri, seberapa pentingkah merencanakan keuangan sejak dini? Bahkan sebelum punya kayak penghasilan tetap, kan bagi mahasiswa belum punya penghasilan yang tetap itu, bagaimana sih pentingkah hal tersebut? Oke, pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Bagus banget nih kita. Menurut saya merencanakan keuangan sejak dini ini sangat penting agar mahasiswa membentuk kebiasaan baik dalam mengelola uang. Karena ini juga mempersiapkan mereka loh dalam menghadapi kebutuhan yang tidak terduga atau biaya masa yang akan datang yang kita belum tahu akan terjadi atau tidaknya. Seberapa penting? Sangat penting. Karena yang pertama, kita jadi bisa menghadapi hal-hal yang tak terduga, semisal kita lagi tidak punya ekonomi yang sedang tidak baik, terus itu juga dapat melatih kita untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Lalu yang ketiga, kita juga bisa untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran secara rinci dan teratur. Oke, mungkin itu jawabannya. Jadi kesemuanya kayak sangat penting gitu loh. Sangat penting sekali. Nah, apakah kakak sendiri pernah buat kayak rencana keuangan yang untuk jangka panjang lah? Kalau begitu, targetnya apa yang ingin dicapai gitu loh untuk keuangan jangka panjang ini? Oke. Membuat rencana keuangan jangka panjang. Contoh, mungkin aku contohin dulu tadi ada metode 50, 30, 20 yang sudah saya bahas di pertanyaan yang sebelumnya. Terus ini saya ada contoh rencana jangka panjang
yang lebih dekat dan relate nih dengan mahasiswa. Karena menabung dan biaya pemasukan pengeluarannya itu tidak teratur. Jadi kita harus menentukan atau membuat rencana keuangan jangka panjang. Yaitu contohnya sendiri adalah kita menabung untuk kebutuhan semester berikutnya. Misal sekarang ini Mas Rizka lagi semester 3. Ya, nah, nanti di semester 4-nya itu bakal ada pre-order buku dari prodi. Ya. Nah, itu kan kita mengeluarkan keuangan untuk membeli buku tersebut. Jadi kita sudah menyiapkan dana dari jauh-jauh hari untuk supaya bisa membeli buku tersebut. Atau misal lagi motor Mas Rizka ini rusak, jadi Mas Rizka perlu servis dan lain-lain, sehingga pada saat itu Mas Rizka sudah siap sendiri untuk mengeluarkan biaya untuk biaya servis. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Jawaban saya sangat jelas sekali dengan kebutuhan pada mahasiswa ya. Nah, misalnya itu bagaimana cara itu grafik bedakan antara kebutuhan sama keinginan diri sendiri. Saat biasanya di mall-mall ataupun di kehidupan masyarakat itu banyak diskon dan promnya yang menarik itu. Gimana sih kita bedanya? Ini mungkin sangat relate dan berat sekali ya. Menarik sekali ini pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan keinginan dengan kebutuhan? Jadi sering kita temui bahwasanya promo-promo di mall itu sangat menarik sehingga membuat beban kita tipis ya. Kita yang pertama langkah-langkahnya kita harus menyusun prioritas terlebih dahulu supaya kita bisa menentukan skala mana atau hierarki mana yang lebih tinggi untuk kita capai terlebih dahulu, antara kebutuhan kah atau antara keinginan kah atau keperluan kah. Jadi kita harus mengerti konsep-konsep dan kebutuhan kita, lalu kita harus mengerti tujuan apa yang ingin kita raih dalam membeli barang tersebut. Misalnya tren akhir-akhir ini kita sering menjumpai tren pakaian, gaya fashion, gaya fashion yang terus berubah-ubah. Pakaian yang namanya tren itu skena. Jadi karena banyaknya promo-promo atau diskon-diskon online itu padahal di lemari ini mungkin pakaian kita udah numpuk nih, tapi kita tetap pengen beli-beli barang-barang skena ini ya. Nah, itu kita harus mengatur supaya kita bisa melek untuk pengeluaran ekonominya sendiri. Kan kita di rumah lemarinya juga pakaiannya udah cukup. Jadi kita aturlah skala pembelian pakaian skena ini menjadi skala di keinginan bukan kebutuhan, karena untuk kebutuhan pokok daripada sandang kita sudah terpenuhi. Jadi pengeluaran tetap efisien dan tidak terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran yang berlebih. Untuk selanjutnya itu bagaimana cara kita sendiri itu membangun kayak dengan dulu sebagai seorang mahasiswa. Kan bagi mahasiswa ini bahasanya belum tetap ya. Itu bagaimana cara Alfi membangun kayak dengan dulu itu bagaimana? Dana darurat ya. Ini berat nih, sangat berat ya. Terutama di Indonesia sendiri berat ya, nggak kuat ya. Karena dari skala proporsional itu emang 50, 30, 20. Saving ini di 20% sendiri, dan menurutku itu juga mungkin belum sangat cukup untuk menunjang kebutuhan dana darurat itu sendiri. Tergantung daripada daruratnya itu seperti apa. Karena sejatinya emang kita harus menyimpan dana sebanyak-banyaknya. Barangkali kita lagi terkena musibah atau suatu keadaan yang tidak kita inginkan dan kita mengeluarkan lebih banyak pengeluaran
pengeluaran daripada uang kita sendiri. Terus perlu kita ketahui juga gimana sih ini caranya agar kita dapat menabung gitu kan, terutama di kalangan mahasiswa sendiri, karena kita kan juga belum punya penghasilan yang tetap, kita masih minta orang tua dan segala macamnya lah. Nah, dana darurat ini sebaiknya dibangun secara bertahap dengan menyisihkan sebagian kecil dari uang saku atau penghasilan sampingan secara konsisten. Dana ini sangat penting sebagai cadangan jika terjadi kejadian mendadak yang membutuhkan biaya. Di sini aku ada contoh sekaligus implementasi daripada cara menerapkan dana darurat ini, yaitu kita kan biasanya di awal bulan ataupun kalau misal waktu gajian itu kita sering ditransfer ya. Nah, itu kita langsung pisahkan, Mas Rika. Jadi dana darurat itu emang dipisahkan untuk kejadian yang tidak menduga atau tidak terduga. Caranya gimana? Caranya kita pisahkan uang itu dari rekening. Cari rekening yang ada bunga, yang semisal ada dana mengendap di situ, uangnya akan terus bertambah. Semisal contoh itu ada si bank kan setiap kita menabung di akun tersebut itu ada namanya bunga dan uang kita akan terus seiring bertambah. Jadi emang 20% dari transferan itu dialihkan ke si bank saja. Karena nantinya juga uangnya akan terus bertambah. Jadi bila mana kita ada kondisi musibah atau sesuatu yang tidak dapat terduga, lalu kita mengeluarkan pengeluaran yang lebih dari biasanya, kita bisa ambil dana dari si bank tersebut. Gitu. Iya juga ya. Soalnya saya juga belum punya si bank yang punya bisa download ya. Nah, itu saja itu apakah kakak mencoba pembahasan sampingan selama kuliah ini? Bisa diceritakan juga sih pengalamannya? Penghasilan sampingan mungkin lebih ke penghasilan tambahan. Iya. Karena uang saya juga masih dari orang tua ya. Iya. Penghasilan tambahan sendiri kalau saya pengalaman pribadi saya pernah ngajar teman-teman. Jadi di kalangan mahasiswa terlebih mahasiswa Universitas Negeri Semarang itu eksis yang namanya antar jemput atau yang biasa kita kenal dengan anjol. Anjol ini adalah jasa seperti Gojek, tetapi harganya lebih ekonomis atau iring. Terus selain daripada anjol sendiri itu ada dikenal yang namanya Justip atau jasa titik ya. Itu memang eksis di kalangan mahasiswa UNES ini seringkali menambah pemasukan daripada uang sakunya, dan mereka bekerja mencari tambahan itu dengan anjem dan dengan Justip gitu. Mungkin saya sudah pernah mengalami, tapi ada juga rekomendasi dari saya itu ada dengan menjadi tutor online atau guru les, karena kita sudah memiliki cukup ilmu juga untuk mengajarkan kepada mungkin yang belum memiliki ilmu seperti anak SD atau SMP yang mungkin masih butuh bimbingan, dan kita sudah merasa cukup bisa untuk membantu mereka. Itu bisa kalian menjadi tutor online atau kita bisa freelance nih seperti jasa lady ataupun jasa yang lain lah yang bisa lewat online. Itu sih. Ya, sama sih, saya juga punya kayak mesin tambahan juga sebenarnya. Ya. Jadi kayak les atau online itu saya juga. Tutor online ya Mas? Iya, online. Itu kan ya Mas ya? Alhamdulillah. Nah, menurut kakak sendiri itu apakah ada kaitan antara literasi keuangan dalam mahasiswa itu dengan kemandirian pribadi? Literasi keuangan dan kemandirian pribadi ya. Dengan pemahaman literasi keuangan yang baik,
mahasiswa dapat membuat keputusan keuangan yang tepat, lebih mandiri secara finansial, dan menghindari jebakan utang yang dapat merugikan. Karena kita mahasiswa juga, kita masih dibiayai oleh orang tua, kita nggak bakal mungkin setega itu untuk menyusahkan orang tua kita. Maka dari itu kita harus mempunyai literasi keuangan dan kemandirian. Ini sangat penting karena bila mana kita tidak dapat mengatur pengeluaran ekonomi kita akan terjebak dalam arus negatif. Bisa saja itu pinjol, bisa saja itu judi online yang sedang marak terjadi. Jadi mahasiswa dengan cara literasi keuangan dan kemandirian itu bisa mengatur supaya pengeluarannya tidak menjadi banyak. Nah, untuk saya itu bagaimana cara bikin seperti seorang pengusaha dapat mengelola keuangan yang lebih baik lagi. Berpikir seperti pengusaha. Kita ini sarjana nih, mau calon sarjana, kok suruh jadi pengusaha, jadi kuliah dulu, pengusaha dulu nih, kan gitu ya, pikirnya ya. Jadi pengusaha yang dipikirkan itu tidak serumit dan seruat itu dalam bahasanya, teman-teman. Jadi pengusaha yang saya masuk dalam konsep berpikir seperti pengusaha ini adalah cara kita untuk berpikir strategis seperti seorang pengusaha. Kita melihat peluang, kita melihat resiko, kita evaluasi resikonya, terus kita rencanakan dengan matang dan disiplin untuk menjalankan strategi keuangan pribadi. Misal nih, kita ada peluang di bidang anjing, itu kan anjing emang lagi sedang marah dan harganya pun cukup ekonomis di kalangan mahasiswa. Jadi ya kita manfaatkan aja, kita mahasiswa juga menjadi tukang anjing aja gitu, buat nambah-nambah pemasukan atau uang tambahan buat saku. Terus di Universitas Negeri Semarang juga belum terdapat gacoan gitu kan ya, makanan yang eksis di kalangan mahasiswa. Mungkin kita juga bisa buka jasa titip atau justip. Jadi kita bisa mencari peluang-peluang tersebut. Jadi berpikir menjadi seorang pengusaha itu tidak seribet dan tidak sesulit yang dibayangkan teman-teman. Intinya mulai aja dulu. Cari peluang di sekitar Anda. Wah, saya setuju nih. Nah, menurut kakak sendiri, apakah hidup hemat itu membosankan atau justru memerdekakan bagi mahasiswa sendiri? Oke. Ini pertanyaan yang cukup berbeda-beda mungkin setiap orang ya, karena subjektif juga, dan pertanyaannya menarik sekali. Hidup hemat itu membosankan apa sebenarnya bikin kita motivasi gitu kan? Sebenarnya konsep dari hidup hemat itu bukan berarti membosankan, sebaik dan bukan membosankan juga, melainkan memberikan kebebasan dari tekanan keuangan yang berlebihan. Sehingga memang sih kita perlu konsisten dalam membangun untuk hidup hemat. Kita harus mengatur keuangan agar tidak berlebih, kita harus nabung, kita harus konsisten. Memang bosan dalam tahapannya, tapi untuk dampak yang diberikan daripada jangka panjang dari kita hidup hemat itu adalah kita diberikan kebebasan dari tekanan keuangan yang berlebih, sehingga memungkinkan kita fokus pada hal-hal yang lebih penting dan esensial sesuai dengan kebutuhan prioritas kita yang sudah dibahas di pertanyaan sebelumnya. Oh iya, sangat menarik sekali ya. Nah, rasanya kita sudah di akhir episode kali ini. Nah, mungkin dari kalian ada sedikit tips dan mungkin kata-kata buat mahasiswa agar bisa hidup sesuai dengan finansial masing-masing. Buat mahasiswa bisa silakan. Oke. Nah, mungkin karena pertanyaan sebelumnya ini tentang merdeka juga ya. Iya. Saya
Bapak Presiden Republik Indonesia pertama kita, yaitu beliau berkata, jangan menunggu waktu yang tepat untuk memulai, karena tidak akan ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu adalah sekarang. Itu kata Bung Karno. Jadi hashtag mulai aja dulu. Nah, ya kayak apa sih Gojek? Iya, Gojek. Nah, itu. Nah, itu merupakan akhir dari bincang kita. Seru sekali ya perbincangan pada sekali ini. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung episode. Nah, sampai sini kita dulu perbincangan pada episode kali ini. Terima kasih pada Kak Latif atas waktunya telah datang ke podcast ini. Ya, terima kasih juga Mas Rizka yang telah menjadi moderator keren pada pertemuan kita hari ini. Semoga komunikasi kita, hubungan kita tidak sampai dengan di sini. Semoga nextnya kita tetap dapat bertukar pikiran lagi ya, Mas Rizka ya. Alhamdulillah. Nah, itu sekilas dari kata-kata dari Kak Latif sendiri bagi untuk kita pada episode kali ini. Jika kalian punya saran ataupun topik untuk jadi narasumber di episode datang, jangan lupa untuk menghubungi kami. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap belajar, tetap penasaran. Sampai jumpa di Podcast Suara